Selamat datang Pak Luki dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan etika profesi pengantar hukum telematika. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Alvin Andrius, Daniel Niko, dan saya sendiri Gregory Hartono. Next. Apakah Undang-Undang ITE perlu direvisi atau dihapus? Jawabannya yaitu direvisi. Karena tujuan dari UU ITE adalah untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik, dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa UU ITE mencegah potensi kejahatan di dunia digital, sehingga dengan adanya revisi yang tepat, maka Undang-Undang ITE bisa mempertegas peraturan tanpa menyiksa dan mematikan kreativitas masyarakat. Contoh yang kita tahu yaitu pada pasal 27 ayat 3 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal ini disebut dapat digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan jurnalis. Selain itu juga mengekang warga untuk mengkritik pihak polisi dan pemerintah. Sehingga dengan tindakan revisi, diharapkan dapat memberikan perubahan agar masyarakat dapat mengkritik dengan tujuan yang baik dan tidak terkekang oleh hukuman pidana. Lalu, hukum Undang-Undang ITE juga tidak boleh dihapuskan, karena dengan menghapus Undang-Undang ITE, maka dapat meningkatkan cybercrime dan memberikan dampak buruk bagi perkembangan suatu teknologi dan negara. Dikutip dari Mahfud pada 29 April 2021, beliau mengatakan bahwa Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi tindakan di dunia digital. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan dari Undang-Undang ITE. Dan di sisi lain, apabila dilakukan penghapusan Undang-Undang ITE dapat memberikan dampak buruk, yaitu berupa meningkatnya cybercrime di masyarakat yang tentu dapat merugikan banyak orang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Niko. Ya, terima kasih Saudara Rio. Oke, teman-teman, kita pergi ke poin selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan menegakkan hukum ITE sedangkan secara selektif dan restoratif? Oke, kita masuk ke selektif dulu ya. Untuk selektif itu ada 2 poin, tidak semua subagam dipukul sama rata, dan kedua adalah setiap subagam memiliki tingkatan hukum yang berbeda. Oke, bisa begini teman-teman, ada perbedaan antara hate speech atau mengatakan hanya pernyataan nggak suka dengan fitnah. Kalau misalnya pernyataan nggak suka, misalnya saya ngomong, oh si A, aku nggak suka si A karena si A begini, itu aja. Nah, kalau misalnya fitnah, saya mengatakan bahwa si A melakukan korupsi A, B, C, D, E, padahal saya tidak memiliki bukti. Nah, itu bukan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, kenapa setiap subagam memiliki tingkatan hukum yang berbeda? Karena dampaknya, teman-teman. Kalau misalnya dampaknya yang pertama, hanya tidak menyatakan nggak suka, itu merupakan, kalau kita ngomong, merupakan sebuah pendapat. Dan yang kedua, kalau fitnah atau pencemaran baik, itu merupakan dampak yang benar-benar bisa merusak kehidupan seseorang. Apalagi kalau orang tersebut sebutannya adalah tokoh yang penting. Nah, kalau misalnya fitnah dan pencemaran nama baik pelakunya ditindaklanjuti dengan hukuman pidana di pengadilan, itu merupakan hal yang wajar karena juga merusak nama baik seseorang itu bukan, kalau di zaman sekarang, merupakan tindakan yang benar-benar besar atau berat. Nah, tapi kalau misalnya saya hanya mendengarkan pendapat, kalau saya nggak suka dan saya langsung dimasukkan ke penjara, bagi kami itu merupakan hal yang kurang pantas karena negara kita ada negara demokrasi, di mana setiap pendapat orang merupakan pendapat yang penting dan bukan hanya pendapat dari pejabat atau orang tinggi saja. Nah, untuk poin restoratif kita ada 2. Yang pertama adalah pertemuan antara pelaku, mediator, dan korban hanya bisa perorangan. Oke, kita akan pergi ke poin pertama dulu ya. Antara pelaku, mediator, dan korban. Oke, biasanya kalau misalnya ada tindakan pidana atau itu biasanya akan melakukan
adanya pengadilan, entah di ranah kota atau kayak misalnya kecamatan sebagainya. Nah, kalau pengadilan ini akan memakan banyak biaya, biaya waktu, biaya uang, biaya juga energi kita juga masuk ke situ. Nah, untuk restoratif ini kita melakukan tindakan di mana seperti dulu sekolah antara 2 orang siswa dan BK. Jadi BK merupakan mediator dan pelaku dan korban ini akan dipertemukan untuk menyelesaikan sebuah perkara. Jadi perkaranya ini tidak harus misalnya di pengadilan tapi hanya bertemu saja. Nah, untuk di dunia nyata mediator ini adalah polisi. Jadi biasanya akan dilakukan di kantor polisi, teman-teman. Dan nanti tujuannya ini itu akhirnya ini biasanya bisa hanya sekedar permintaan minta maaf secara terbuka ke warga atau ke orang tersebut saja, atau misalnya ganti rugi uang, misalnya karena fitnah bla 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 bla, akhirnya orang tersebut rugi. Nah, akhirnya butuh uang dan sebagainya. Nah, itu setiap case by case bisa berbeda, teman-teman. Dan kedua adalah korban hanya bisa perorangan. Ini kayak kenapa kayak gini, teman? Untuk restoratif ini hanya bisa melakukan penanganan mengenai tindakan yang mengarah ke satu orang, misalnya ke hate speech atau fitnah atau tadi pencemaran nama baik satu orang saja. Nah, kalau kayak begini biasanya lebih mudah untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Nah, kalau misalnya tentang mengarah ke orang yang banyak, misalnya SARA atau misalnya tindakan diskriminasi terhadap sebuah golongan dan atau etnis, itu lebih susah, teman-teman. Dan juga efeknya dari dari orang ke orang, apalagi kalau misalnya korban yang sebagai tanda kutip korbannya adalah orang sebuah agama, ya orang-orang sebuah beragama A atau B atau C, itu kan bisa terhitung adalah orangnya banyak dan itu tidak bisa dilakukan kayak pertemuan-pertemuan ini karena nanti akhir-akhirnya ya pelakunya bisa sebetulnya tanda kutip bisa dihajar habis-habisan gitu. Oleh karena itu dilakukan tindak pengadilan di mana korban memilih perwakilan saja gitu teman-teman pengadilan. Oke, itu untuk yang poin ini. Untuk poin selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara Alvin Andrius. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan computer crime dan computer related crime? Nah, computer crime itu mengarah ke komputer itu sendiri dan internet. Kejahatan terjadi di dunia maya dan contohnya adalah hacking seperti server hack dan ransomware. Contoh ransomware ini seperti WannaCry yang bakal menghapus data bila tidak membayar ke ransomware tersebut. Lalu computer related crime itu membutuhkan komputer untuk melakukan kejahatan. Maksudnya kejahatan di sini itu adalah kejahatan di dunia nyata. Contohnya adalah stalking, yaitu mencari info tentang orang tersebut seperti alamat orang tersebut, jadwal kehidupan sehari-hariannya mereka, dan lain-lain. Lalu juga ada pemalsuan dokumen seperti dokumen penting, tanda tangan orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka kami yang kami gunakan untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.